tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang paling diperbincangkan di media yang berpengaruh di media massa. Pak Vinso, industri film dan industri musik. Sebelumnya nih kita belum kenalan kan? Ya, nama gue Bagas, nama gue Reza. kita dari MLM. Nah, ini guys, ternyata artificial intelligence ini membantu di industri musik. Oke, buat yang di rumah nih, kalian tahu gak sih AI yang bisa bantuin media massa dalam berkembang, menciptakan konten ataupun merangkai konten atau bahkan membuat konten menggunakan data komputer segala macam. Nah, Reja, lu tahu nggak kan tuh AI? Artificial intelligence, pintaran buatan. Intinya AI itu ngebantu kalian dalam membuat suatu hal yang jadi lebih mudah. Salah satu AI yang paling terkenal itu apa namanya? Mereka sering menggunakan untuk mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas lainnya. Jadi Wilbur, ya, thank you pokoknya. Dan intinya itu AI buat bantu kita dalam mengembangkan suatu hal yang kita inginkan. dengan bantuan komputer. Bantuan komputer, dan itu hanya bisa diakses menggunakan internet. Bagi kalian yang berada di suku dalam itu tidak bisa. Nggak cuma konten, malah bisa apa aja, bisa informasi, berita. Sebenarnya AI itu awal diciptakan itu, yang mungkin awal ini bukan ada di tahun 2000. AI itu dari dikembangin dari tahun 19. Ya kayak di film-film beberapa film zaman dulu itu udah berusaha menggunakan AI, cuman belum nggak sempurna gitu. Mungkin yang paling gampangnya itu mesin pencari Google dengan AI. Karena mesin pencari Google itu bisa cari informasi tanpa perlu connecting ke siapa datanya itu mungkin call center ya. Jadi lu bisa nyari apapun itu zaman dulu. Zaman dulu sekarang bisa nyari informasi tanpa perasaan manusia dan itu bisa masuk ke komputer. Tuh. Oh ya, kita ambil yang terkenal lah ya. Blade Runner ya, Blade Runner tahun 1982 yang main itu siapa? Harrison Ford itu dia pakai untuk CGI saja. Dan mereka di tahun 1982 sudah berbicara tentang perbedaan antara manusia dan robot berbasis Android pada tahun itu. Jadi di sini ada beberapa awal yang kita mau kasih dulu. Yang lagi kita bahas itu yang ada di musik. Yang pertama kayak Spotify atau YouTube musik itu kalian mungkin kalau lihat dengan mana mereka bisa tahu genre musik yang kalian suka. Gimana caranya AI bisa menemukan musik yang sesuai dengan benar? Karena mereka Spotify seperti di luar mereka tuh memakai namanya AMR, algoritma machine learning. Ya dipakai dari Spotify buat ngedetek lu tuh udah berapa aja sih kita ngedetek nyaranin lagu yang sejenis. Mungkin di rumah yang lagi di kamar mandi, mungkin kalian pas lagi mandi nih, kalian pernah dengerin lagu-lagu yang chill, santai gitu. Tiba-tiba dangdut masuk. Nah itu. Nah, ARL itu berguna untuk menstabilkan lagu-lagu yang sesuai dengan genre yang lagi anda dengerin. Jadi pas lagi kalian mandi di kamar mandi itu nggak terganggu karena tiba-tiba muncul Jamar Minda atau Romai Rama, Bulan Ritmo, lagu-lagu yang lain yang masuk dari sejenis apa yang paling sering kalian dengar itu paling jelek. Ya jadi intinya mereka bakal nyesuaiin genre apa, beatnya kayak gimana itu dihitung berdasarkan kayak tempo lagunya. Itu ada AI yang bisa membuat musik sendiri. Will you spell chauffeur, chauffeur? Ooh, fancy pants, Rich McGee over here. Fuck you, spelling BS. He gon' give me the definition next. Selain membuat lagu, ini juga bisa membuat semacam beat, semacam alat lagu yang bisa dipakai. Ini berbahaya Cuman menurut gue itu adanya membuat AI itu apa membuat musik AI itu di satu sisi juga kayak
bisa ceritain lagu berdasarkan kita mau, cuma di sisi lain itu enggak gimana ya, kayak kurang gitu kan, kayak feel Kasihan musisi-musisi pada skill, punya skill efek studio, punya skill. Beberapa AI itu nge-provide buat mengubah suara juga. ada juga Jokowi yang Oke, ada cukup. Feeling lonely. Awal bisa kadang laba ke kami. Now I'm crying in my room. So scared deep down I wanted more. I never think I'm trying to tell back. Spotify pada kayak DJ personal. Itu gimana? Itu DJ personal buat lu, jadi nanti lu berinteraksi sama DJ. Alright, Max, let's get you out of your feels and switch up the vibe. You've been into dance music lately. I got this brand new release to get you moving. Introducing DJ, the best of Spotify made just for you on Tap Away. Powered by AI, delivered by me, your very own DJ. Gue rasa nih produksi Spotify yang ini yang lainnya ini membantu banget buat para musik musisi baru terkenal ya, orang-orang yang mungkin karena dulu nggak punya chance lebih, cuman karena adanya ini chance kalian untuk bisa bermain musik itu. tadi kan udah disinggung dari awal, ya itu digunakannya bukan ini dari 1982 itu yang tadi bilang ada disebut AI dan lain-lain. Jadi Apalagi sih yang dipakai buat AI. Jadi sampai kita mungkin sekalian tempat Thanos mana ada bentukan makhluk kayak gitu, jenggotnya kayak kue. Itu AI itu. Jadi kita jelasin dulu sebenarnya si Thanos itu bukan buatan AI, cuma itu dibantu ya. Itu AI itu mana di tracking, mungkin secara gampangnya kayak disemutin, membuat si Thanos itu kelihatan kayak makhluk hidup beneran. Selain dari CGI yang benar mereka membantu proses editan dari editor untuk menjadi realistis, ada juga motion tracking. Motion tracking itu tadi udah disinggung juga pas lagi bahas si Thanos umum itu. Si Thanos itu mukanya itu dari orang asli siapa namanya? Jason Brolin. Mukanya itu emang bukan bule. Simpelnya komputer bakalan atau AI bakalan mendetek setiap dot yang ada di tubuh, mau itu tangan, badan, muka atau yang ada. Pokoknya badan itu disebutin oleh dot, nah itu bakal di tracking pergerakannya. Setelah pergerakan tracking, hasil dari form itu bakal dikirim kepada membuat model segala macam. Di situ pembuat model dapat menempelkan pakaian ataupun kulit dari yang dikaitkan dari kantor. Kalau produksi dalam pembuatan film itu ada yang naskah yang dibuat untuk tentunya membantu proses perfilman. Penggunaan AI tentunya ada di kreativitas yang dimana kreativitas pembuat itu nggak bisa terlihat karena jadi gini, intinya dampak buruk penggunaan hadirnya AI itu adalah membuat orang lebih malas dalam menciptakan hasil potensi, karena mungkin kita bisa bilang 20% dan 50% orang Indonesia itu sukanya hasilnya. Jadi mereka nggak suka proses pembuatannya, lebih sukanya apa yang akan terjadi. Kekurangannya situ, jadi membuat orang itu malas buat bikin kreatif, buat bikin konten yang benar-benar menarik, buat orang mencari lebih dalam bagaimana membuat konten itu gak cuma tentang traffic ya, itu penting. Gak cuma tentang yang namanya
konten template kalian harus ekspor. Nah, AI itu bisa membantu kalian kalau kalian terus. Oke, dan saya juga bisa membuat data-data hoax, tanggal palsu, contohnya di fake kan. Bedanya di fake itu, tadi mungkin kan berasa cuma intinya dia kayak bekerja sebagai pengubah wajah, lebih ke pengubah wajah. Jadi siapapun bisa diubah, cuma ada satu syarat, teknik, percayaan yang bagus bisa ngasih gambar yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 14 Februari 2024, kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Dampak buruknya masih banyak sebelumnya, cuma lebih ke ini sih, manusia harus bermuhasabah pada dirinya dan jangan termanjakan lah gitu. Jadi ya dampak buruknya lebih ke manusianya. Kalau manusianya nggak mau berubah, ya kalian mati namanya simpel. Kesimpulan yang nyata adalah di mana AI itu bisa membantu kalian, bisa membantu kalian dalam pembuatan produksi, membantu kalian dalam pembuatan konten atau hal lain. Tapi tentunya AI harus punya batasan penggunaan AI. Dari mana kalau misalkan kalian menggunakan 100% AI atau di mana pendapat tentang AI di industri musik atau film, karena membantu hasil justru ya jelek-jelek, tidak kreatif gitu. terus pakai gimana kalau sepi Jangan lupa follow Instagram dan TikTok, sosial media, Twitter, sosial media.